Selamat siang semuanya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sebelumnya telah bergabung dalam acara webinar kami, yaitu Your Phone is a Target, Understanding the Landscape of Mobile Cyber Attack. Untuk agenda hari ini nantinya akan dibantu oleh Pak Fajar selaku tim teknikal kami yang akan bantu mempresentasikan Zimperium produk, lalu juga nanti ada welcoming speech dari Pak Arief selaku country head dari PT Halo Data Indonesia, yang dimana nantinya dari tim kami akan open discussion juga pada di sesi acara. Untuk agenda hari ini kita mungkin akan bantu mulai dengan welcoming speech dari Bapak Arief Budiman. Sekiranya saya persilakan waktu kepada Bapak Arief. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu di seluruh Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya dengan Arief, Country Head Halo Data Indonesia. Dan kali ini topik webinar atau Halo Data Insight sangat menarik mengenai Mobile Cyber Attack Landscape. Kalau kita bicara mengenai mobile atau ponsel atau telepon seluler, bahwa Mobile Cyber Attack ini bukan mitos dan barang baru. Kalau beberapa waktu lalu kita dengar ada mobile banking, pop-up-nya mengandung virus. Kemudian ada phishing link atau link yang dikirim atau URL link yang dikirim lewat SMS atau WhatsApp berupa PDF seperti undangan pernikahan, padahal itu adalah file yang bisa diinstal dan menjadi backdoor di telepon seluler kita. Dan itu seolah-olah menjadi bagian dari kehidupan kita. Penggunaan telepon seluler juga menjadi kebutuhan utama karena bukan lagi kebutuhan sekunder atau tersier, tetapi sekarang sudah jadi kebutuhan primer. Bapak Ibu sekalian mungkin ada juga yang join webinar kali ini menggunakan Zoho Mobile, dan mobile phone atau telepon seluler itu kita sebenarnya sudah mulai menggunakan mulai dari kita bangun tidur, kadang handphone ada di samping kita gitu ya. Kemudian even sampai sebelum kita tidur. Jadi mulai dari awal sampai sebelum kita tidur, itu biasanya menemani kita selain istri atau pasangan kita, biasanya telepon seluler ya. Dan telepon seluler sudah menjadi barang kebutuhan yang kalau kita pergi, itu nggak boleh ketinggalan. Kalau dompet ketinggalan, kita masih bisa kita masih bisa bayar pakai pakai kris sekarang ya, atau bisa pakai mobile banking dan seterusnya. Dan ini menjadi suatu dilema ketika transaksi menggunakan mobile banking, kris, kemudian kita juga day by day kita lebih banyak menggunakan WhatsApp atau phone call, atau juga menggunakan sosial media seperti Instagram atau update LinkedIn. Bahkan tadi saya bilang ada yang mengikuti webinar kali ini menggunakan Zoho Mobile. Semuanya menggunakan ponsel atau telepon seluler. Pertanyaan paling sederhana, kalau telepon seluler atau mobile device itu penting sehingga menjadi quote and quote pacar kedua atau istri kedua kita, pertanyaannya apakah itu berbanding lurus dengan keamanannya? Oke, tanpa membuang banyak waktu, kita akan simak lebih detail mengikuti event ini karena sangat menarik yang akan dibawakan oleh Pak Fajar dan Bu Kori. Semoga mobile threat landscape atau mobile cyber attack landscape yang nanti akan dibawakan oleh Fajar dan Kori bermanfaat untuk kita semua. Selamat mengikuti, selamat siang untuk kita semua. Oke, terima kasih Pak Arief atas welcoming speech-nya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Fajar untuk menjelaskan atau mendescribe tentang produk dari Zimperium tersebut. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Mbak Kori dan Pak Arief untuk opening speech-nya. Sebelum saya mulai, perkenalkan,
nama saya Fajar Fakhruloji. Saya sebagai IT Security Engineer di Halodata. Nah, sesuai dengan tema saat ini, saya di sini ingin memberikan sebuah insight yang mengenai landscape di mobile cyber attack. Apa aja sih kayak misalnya serangan-serangan di mobile device. Kalau yang kita tahu kan biasanya untuk mobile device itu dulu tuh awalnya ada yang bilang Android tuh atau iOS itu kebal dari malware. Tapi kenyataannya itu tidak seperti itu. Saat ini udah banyak mobile application yang terkena malware ataupun mobile device yang terkena malware. Nah, di sini saya akan membahas mengenai landscape ataupun apa aja sih jenis-jenis model serangannya di mobile device. Sebelum saya lanjut lebih jauh mengenai pembahasan serangan apa saja yang ada di mobile device, saya akan sedikit memaparkan mengenai background dari kenapa kami membawakan tema ini. Nah, berdasarkan data yang saya kutip dari data Reportal, data ini adalah data populasi yang saya ambil di tahun 2023 dan ini data terbaru yaitu pada bulan Juli 2023. Total populasi di dunia ada sekitar 8 miliar jiwa. Nah, 8 miliar jiwa ini yang aktif di dalam dunia sosial atau media sosial itu ada sekitar 5,56 miliar jiwa. Nah, itu bisa dikatakan sebagai 69,1% dari populasi total yang ada di seluruh dunia saat ini. Bisa kita bayangkan, pengguna aktif sosial medianya ada 69%. Berarti bagaimana ketergantungan manusia terhadap media sosial saat ini? Hampir sebagian, lebih dari sebagian manusia ketergantungan dengan media sosial. Oke. Lalu untuk pengguna internet, bisa kita lihat di sini ada 5 juta sama hampir sama seperti media sosial karena beriringan. Orang yang menggunakan media sosial pasti akan menggunakan internet. Oke. Nah, itu tadi data yang saya himpun dari dunia secara global. Kemudian bagaimana di Indonesia? Karena kan kita tinggal di Indonesia, kita fokus di Indonesia. Nah, di sini datanya sama, saya kutip dari data Reportal, di mana di data Reportal disebutkan bahwa data penduduk Indonesia pada bulan Juli ini di tahun 2023 itu total penduduknya ada sekitar 276 juta jiwa. Nah, di mana pengguna aktif internet di Indonesia ini sekitar 77%-nya dari total penduduknya, atau sekitar 200 juta. Bisa kita bayangkan di sini, 77 juta jiwa. Bisa dibilang hampir semuanya pengguna aktif internet. Bahkan kan kita tahu di saat ini, anak-anak yang usia masih di bawah umur pun saat ini udah megang internet ya. Biasanya dikasih oleh orang tuanya untuk nonton video streaming dan sebagainya. Dan juga untuk social media user, ini hampir sama dengan pengguna internet, tapi ini lebih sedikit, sekitar 60%. Dan active cellular connection. Nah ini yang paling menarik sih. Maksudnya di Indonesia, penduduknya ada sekitar 276 juta jiwa. Tapi bagaimana pengguna aktif mobile connection-nya itu ada sekitar 353 juta pengguna aktif mobile connection. Bisa dibilang ini lebih dari total populasi yang ada di Indonesia. Dan kalau kita melihat hal ini, ada kesenjangan ya, maksudnya penduduknya cuma segini, kenapa mobile active connection-nya ada lebih dari 5 penduduk. Bisa dibilang, satu orang itu bisa memiliki beberapa device. Bisa jadi satu orang bisa 3 device, ataupun ada 2 device, dan sebagainya. Jadi, bisa harusnya 1 kali 3 misalnya, itu bisa 2 kali lipat lebih banyak daripada ini. Bisa dibilang seperti itu. Dan di Indonesia artinya adalah pengguna mobile device ini sudah sangat banyak di Indonesia dan yang tadi disebut oleh Farid ya, kita saat ini sebagai manusia sangat ketergantungan sekali dengan mobile device. Kita nggak masalah membawa dompet atau dompet kita ketinggalan di saat kita keluar. Tapi di saat handphone kita ketinggalan, kita pasti akan biasanya balik lagi sih untuk ngambil handphone kita. Karena bisa dibilang kalau kita nggak ada handphone saat ini ya mati jaya gitu ya, nggak bisa ngapain. Nah, itu berdasarkan data dari data Reportal, dan ini data yang saya kutip dari BPS, bahwa di Indonesia, kepemilikan di smartphone atau mobile device di Indonesia itu semakin tahun itu semakin meningkat. Artinya, masyarakat Indonesia semakin lama semakin aware terhadap perkembangan zaman, di mana bisa kita di tahun 2016, di mana di tahun 2016, ini bisa kita lihat masyarakat Indonesia yang memegang atau yang memiliki handphone itu sekitar 58%. Tapi di tahun 2021 ini ada peningkatan hingga 65%. Nah, peningkatannya cukup signifikan karena pengalinya itu bukan 10.000 atau
berapapun, pengalinya adalah juta ya, yang tadi saya jelaskan sebelumnya, 260 juta jiwa di Indonesia. Nah, ini cukup signifikan untuk peningkatannya. Maka dari itu, di sini di dalam mobile device, karena tadi saya jelaskan sebelumnya, kita udah mulai fokus nih terhadap apa aja sih ancaman yang ada di mobile device. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu apa itu vulnerability gap. Jadi vulnerability gap itu adalah sebuah kesenjangan celah yang terdapat di dalam environment kita saat ini, di dunia teknologi terutama. Jadi, menurut data yang saya himpun dari Jimprim Global Mobile Threat Report tahun 2023, kesenjangan dari celah itu memiliki 5 poin, yaitu 1. Unmanaged device, 2. Mobile threat, 3. Explosion apps, 4. Continuous innovation, 5. Regulasi. Yang unmanaged device itu menandakan bahwa semakin lama beriringnya waktu, semakin lama volume atau unmanaged device itu makin banyak. Artinya, unmanaged device itu adalah sebuah device yang mana device tersebut tidak di-manage oleh siapapun. Jadi bisa dibilang device pribadi lah. Kan kalau di enterprise, itu terkadang kita diberikan device kita sendiri untuk mengakses resource yang dimiliki oleh enterprise. Tapi di sini kita fokus kepada device yang tidak di-manage sama sekali. Bisa kita lihat semakin lamanya waktu, maka volumenya itu akan semakin meningkat. Oke. Dan ini bisa menyebabkan adanya kesenjangan celah atau banyaknya celah keamanan yang ada di mobile device. Yang kedua ada mobile threat. Hampir sama dengan unmanaged device, tapi tidak sebanyak unmanaged device. Karena tadi, di saat yang lain, misalnya pengguna internet, pengguna media sosial, dan lain sebagainya, tapi yang memiliki device itu bisa 2-3 kali lipat daripada jumlah penduduk aslinya. Karena satu orang bisa memegang beberapa device. Untuk mobile threat, ini adalah ancaman yang ada di mobile. Kemudian explosion apps, continuous innovation, regulasi. Nah, ini berkaitan dengan regulasi eksternal dan juga inovasi yang ada seiring berkembangnya zaman. Lalu bagaimana caranya kita untuk mengontrol kesenjangan celah yang ada saat ini? Maksudnya kita tidak bisa mengontrol regulasi terhadap seiring berkembang waktu, misalnya regulasi semakin berkurang atau semakin lebih mudah kita. Terus inovasi juga kita tidak mungkin menahan inovasi. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengontrol vulnerability gap ini? Yaitu yang bisa kita kontrol hanya 2 sebenarnya. Unmanaged device sama mobile threat. Tapi unmanaged kan kita nggak mungkin. Kita mengatur semua orang dilarang beli HP. Lebih dari 5 device itu udah nggak boleh beli HP lagi. Kan kita nggak mungkin kayak gitu. Makanya yang bisa kita kontrol adalah mobile threats. Nah, mobile threats ini yang bisa kita kontrol. Kita perlu mengetahui bagaimana mobile threats itu bekerja, supaya kita bisa menghindari celah keamanan ini yang ada di mobile device kita. Pertama, untuk mobile threats, itu sebenarnya ada banyak. Untuk untuk mobile threats itu sebenarnya ada banyak, gak cuma ini aja, tapi ini yang paling common yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di bagian manapun, ini paling common. Ada 4 yang akan saya bahas, tapi yang lebih detail akan saya bahas ada 3. Yang pertama itu ada phishing, yang kedua ada network attack, ketiga malware, keempat device tampering. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu masing-masing threat ini. Jadi di mobile device itu ada yang namanya ancaman phishing. Phishing itu simpelnya adalah sebuah penipuan di mana attacker atau penyerang itu akan bertindak seolah dia itu adalah pihak terpercaya yang mengharuskan kita mengisi data informasi pribadi kita. Misal kita diminta untuk mengisi akun bank kita, mengisi akun sosial media kita, dan lain sebagainya. Itu phishing. Jadi ancamannya itu lebih ke ancaman kepada personal secara langsung, bukan ancaman terhadap teknologinya. Yang kedua, network attack. Nah, network attack ini sebuah serangan yang terjadi apabila kita terkoneksi dengan Wi-Fi publik misalnya. Nah, kita tidak tahu siapa yang menggunakan Wi-Fi publik kita. Apakah ada penyerang yang bersama dengan kita, atau ada siapa yang bisa melihat data kita dan sebagainya. Nah, itu celah di sini atau ancaman di sini itu ancaman terhadap teknologi. Yang ketiga ada malware. Malware adalah sebuah aplikasi yang disisipkan ke dalam mobile device kita yang dapat mencuri data.
memonitor aktivitas kita dan lain sebagainya. Simpelnya malware itu ya aplikasi biasa sebenarnya, cuman dia dibuat untuk memata-matai kita. Untuk di mobile device itu biasa seperti itu. Ini cukup bahaya untuk ada malware ini. Jadi ini bisa saya bilang ancaman paling mengerikan ini malware. Dua, terus yang keempat, device tampering. Nah, untuk device tampering ini sebenarnya itu ancaman yang dilakukan oleh si pemilik device tersebut. Jadi maksudnya gini, kita tahu kalau misalnya kita punya Android atau iOS, itu device kita dibatasi ya. Misalnya kita tidak bisa menghapus Google Play Store, atau kita mau ganti sistem dan sebagainya, kita biasanya melakukan sebuah perubahan atau modifikasi sistem yang biasanya dilakukan itu di HP Android misalnya. Di Android kita akan melakukan sebuah routing, jadi routing device. Nah, routing device itu menyebabkan sebuah celah keamanan, karena jika device kita sudah di routing, artinya kita punya akses penuh nih terhadap device kita. Bagaimana kalau kita punya akses penuh, terus ada orang mencoba masuk ke device kita? Ya, orang yang masuk tersebut juga punya akses penuh terhadap device kita. Tidak ada batasan sama sekali. Itu makanya menyebabkan celah keamanan di sana. Lalu, sebenarnya apa sih ancaman yang paling berbahaya di mobile device? Tadi kan ada 4 yang common threat atau ancaman yang umum terjadi di Indonesia, terutama. Nah, ancaman yang paling mengerikan sebenarnya adalah phishing. Phishing merupakan sebuah ancaman paling mengerikan. Kenapa mengerikan? Karena phishing itu dia tidak menyerang sebuah teknologi. Mau secanggih apapun teknologinya, mau semahal apapun teknologinya, phishing tetap bisa masuk. Kenapa demikian? Karena phishing yang tadi saya bilang, dia itu menyerang langsung secara personal. Misal, ada seorang attacker atau penyerang yang berusaha untuk menipu suatu perusahaan. Jika dia menggunakan metode phishing, dia akan menipu mungkin petinggi-petingginya. Nah, petinggi-petingginya mengira penyerang tersebut adalah orang yang memiliki sebuah, ya udah porsinya gitu misalnya untuk melakukan hal tersebut. Maka si petinggi tersebut percaya terhadap orang tersebut dan dia memberikan semua data-datanya secara sadar, bukan secara tidak sadar, secara sadar. Itu berbahaya. Kalau kita berbicara phishing, biasanya phishing itu dilakukan di email. Nah, di email itu ada 2 proteksi yang dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama itu dengan memberikan adanya email filter. Kalau ada email masuk, biasanya kan difilter dulu tuh kalau misalnya spam dan lain sebagainya. Kalau misalnya itu spam beneran, itu akan diblokir kan emailnya dan nggak bisa diklik, sehingga lebih aman untuk pengguna kita. Dan yang kedua, menggunakan web gateway. Web gateway biasanya kalau di kantor kan kita menggunakan jaringan kantor. Di jaringan kantor itu ada security tertentu lah. Kalau ada firewall-nya, ada gateway-nya, pokoknya dikonfigurasi sedemikian rupa supaya kalau ada ancaman, user itu akan merasa tetap merasa aman karena udah diatur oleh tim IT-nya. Lalu di phishing ini merupakan sebuah contoh yang sangat bagus sebenarnya untuk sebuah vulnerability gap yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Karena phishing ini tidak rely terhadap teknologi yang kita gunakan. Jadi untuk menangani phishing ya kita harus melakukan training atau sosialisasi kepada user kita. Dan itu juga yang menyebabkan mail filter sama web gateway ini memiliki celah. Di mana yang pertama, jika mail filter kan bekerja hanya untuk email. Bagaimana jika phishing itu dikirimkan melalui selain dari email? Katakanlah dari WhatsApp, dari SMS, atau dari Twitter, atau dari media lainnya. Itu tidak akan bisa melakukan filtering terhadap hal itu. Yang kita tahu juga sekarang kan sedang heboh tuh phishing dari Telegram ataupun Twitter. Misalnya ada orang yang mengklik link tersebut, maka dia akan terinstall malware ataupun dia diminta untuk isi data pribadi dan sebagainya. Yang kedua, web gateway. Web gateway ini yang kita tahu kan tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa web gateway akan melindungi kita di saat kita terkoneksi langsung atau terhubung langsung dengan jaringan kantor kita. Bagaimana kalau kita sedang ada di rumah, kita tidak menggunakan internet kantor? Apakah kita merasa aman, tetap merasa aman? Itu celah keamanan yang terjadi di dalam phishing. Nah, yang lebih berbahaya daripada phishing itu adalah smishing yang tadi saya bilang. Jika phishing kita ada email filter, kalau smishing itu menggunakan media SMS.
di mana kita tidak memiliki sebuah SMS filter di device kita masing-masing. Sehingga apabila user tidak aware terhadap email atau SMS tersebut, maka dia akan mencoba untuk mengklik link tersebut, dan juga setelah dia mengklik linknya akan terinstall. Nah, seperti itu. Bisa kita lihat perbandingannya untuk tingkat kliknya, atau misalnya user tertarik untuk ngeklik nih antara smishing dengan email phishing, 40% di smishing, 17% di email phishing. Kenapa demikian? Biasanya kita meskipun sudah tahu nih melalui SMS ya, kita sebagai manusia punya rasa penasaran, oh apa sih diklik? Padahal kita tahu kalau itu penipuan. Nah itu sebenarnya juga tindakan yang berbahaya. Sebaiknya untuk teknologi atau link seperti itu jangan dicoba-coba untuk klik, karena sometimes ada sebuah celah di mana malware itu bisa reinstall tanpa kita sadari di saat kita mengunjungi web tertentu. Kemudian dari sisi respons, karena kita biasanya kan lebih dominan untuk membuka WhatsApp atau SMS dibandingkan membuka email kan. Jadi secara respons pun kita lebih cepat. Kebanyakan user dia akan memegang handphonenya dan membuka WhatsApp. Di saat ada WhatsApp masuk, dia akan klik WhatsApp-nya, dibaca, ada link mencurigakan, diklik seperti itu. Makanya responsnya dari smishing itu lebih tinggi daripada email phishing. Dan satu link phishing itu bisa menyebabkan banyak hal terjadi. Jadi maksudnya gini, di saat kita mengklik link phishing, bisa jadi link tersebut berisikan malware yang terinstall di device kita. Dan kita, kalau malware tersebut dia bisa bermutasi, kemudian bisa pindah melalui jaringan yang kita gunakan, itu akan lebih berbahaya lagi, terutama di kantor kita. Misal ada malware yang terinstall di device kita, kemudian dia akan masuk ke dalam jaringan dan tersebar ke setiap device lainnya. Itu sangat berbahaya. Makanya di phishing ini kita perlu aware terhadap serangan phishing tersebut. Contoh phishing yang tadi, sebenarnya tadi ada beberapa yang sudah disebutkan sama Pak Arif. Jadi contohnya itu yang pertama, yang sedang ngetrend sebenarnya. Jadi kita belum lama ini ada WhatsApp yang mengatasnamakan kurir paket, di mana orang awam itu dia akan mencoba untuk klik filenya, kemudian secara otomatis terinstall. Ya, seperti ini. Di saat terinstall, itu nanti data-data kita itu bisa dilihat oleh si penyerang. Nanti akan saya demokan, ada video demonya. Yang kedua, ini ada aplikasi wedding invitation, jadi pura-pura mengirimkan undangan. Padahal ini juga phishing. Di saat kita mengklik, dia akan redirect kita ke web tertentu, dan di web tersebut kita biasa menginstal ataupun device kita berjalan untuk melakukan mining, cryptography mining, cryptocurrency mining untuk walletnya si penyerang. Jadi device kita tuh digunakan untuk ibaratnya mencari uang si penyerang lah, seperti itu. Nah yang terakhir ini baru viral beberapa hari lalu. Jadi ada satu aplikasi mobile banking yang terkena serangan. Serangannya itu maksudnya ada penipuan seperti ini juga termasuk phishing, tapi phishingnya itu dia bertindak seolah-olah bahwa aplikasi yang kita install itu adalah aplikasi yang legit atau legitimate, atau aplikasi yang sebenarnya lah. Jadi dia mencoba mengatakan kepada kita bahwa ada virus nih di device kita, padahal bukan. Ini disebut sebagai application overlay. Jadi malware itu dia akan bertindak di atas, on top of real application. Jadi kayak misalnya kan di Android sekarang ada fitur floating window, itu seperti itu. Maka kita diminta untuk tidak mengklik ini di saat ini muncul di device kita. Ini hati-hati, karena di saat kita mengklik pop-up ini, itu banyak kemungkinan bisa terjadi. Entah tindakan kita akan di-record, ataupun bahkan saldo di banking kita akan berkurang, dan lain sebagainya. Itu bisnis sangat mengerikan. Kemudian, misalnya, saya aware kok sama phishing, dan saya tidak mengklik sembarangan. Misalnya seperti itu. Oke, kemudian bagaimana kita yakin? Kita kan device kita terhubung ke internet nih. Bagaimana kita yakin kita pede dengan internet kita? Apakah internet kita aman?
kita kan pakai internet kesana kita. Nggak mungkin kita pakai HP terus offline, cuma main game doang atau ngapain gitu. Sedangkan sekarang kan device itu kebanyakan online untuk balas chat, terus buka Instagram dan lain sebagainya. Untuk koneksi sebenarnya di mobile device itu dibagi menjadi 2 koneksi. Yang pertama itu menggunakan mobile data, yang kedua dengan menggunakan Wi-Fi connection. Biasanya kita lebih memilih untuk menggunakan Wi-Fi connection di saat ada Wi-Fi di sekitar kita. Kenapa? Karena tentu yang kita tahu ya, harga mobile data terutama di Indonesia masih ya lumayan lah untuk kota yang tidak sepadan gitu. Maksudnya penggunaan kita biasanya sehari 1 giga saat itu, bahkan 5 giga untuk streaming ya kan, nonton Netflix, nonton YouTube dan sebagainya. Makanya di saat ada Wi-Fi, kita mencoba untuk berkoneksi ke Wi-Fi kita agar kuota kita tidak berkurang, sehingga kita internet bisa lancar. Biasanya di restoran atau di mall itu menyediakan sebuah free Wi-Fi untuk pelanggan mereka. Yang mana free Wi-Fi ini sebenarnya bisa di samping menjadi keuntungan bagi kita sebagai pelanggan yang menggunakan jasa mereka, itu juga menjadi sebuah celah bagi kita terhadap device kita. Dan saya sering juga mendapatkan teman saya biasanya akun sosial medianya itu dihack sama orang lain. Nah itu biasanya saya tanya, itu habis ngapain? Jawabannya adalah dia terkoneksi ke public Wi-Fi seperti misal dari mall, dari mana. Setelah dari mall itu akun sosialnya tidak bisa diakses lagi dan diganti passwordnya ke orang lain. Nah itu mungkin ada serangan yang terjadi di saat mereka menggunakan public Wi-Fi tersebut. Jadi nanti ada di slide selanjutnya detailnya. Di saat dia connect dengan public Wi-Fi, ada penyerang yang intercept jaringannya. Kemudian datanya semua diambil. Sorry. Ini lanjut. Nah, secara umum gambaran bagaimana sih Wi-Fi connection itu bekerja di mobile device. Pertama di mobile device, dia akan terkoneksi ke dalam access point. Nah, sebenarnya tahapannya ada banyak seperti ini ya. Jadi yang kita tahu kan kita klik Wi-Fi, terus connect internet udah realnya seperti ini, topologi simpelnya. Mobile device ini akan connect ke access point. Access point itu simpelnya yang bikin SSID. Kayak misalnya Wi-Fi-nya apa? Misalnya Wi-Fi-nya Wi-Fi gratis. Nah, itu access point-nya yang membuat SSID-nya. Kemudian access point ini biasanya terpisah dari router. Dia akan masuk ke router, kemudian router akan masuk ke modem dari ISP-nya, dan baru dari modem ini akan terhubung ke internet. Jadi nggak dari sini langsung ke internet, nggak. Paling kalau dari access point bisa di sini router aja. Kalau ISP modem mati, ya kita nggak bisa connect internet. Tapi kita bisa saling terhubung dengan orang yang terhubung di access point tersebut. Ya, makanya kenapa public Wi-Fi itu riskan? Ya karena kita nggak tahu nih terkoneksi sama siapa aja. Kita bareng sama siapa aja, terhubung sama siapa aja. Apalagi kita sebagai orang awam yang tidak aware terhadap public Wi-Fi ini, ya kita nggak tahu ya, ibaratnya ternyata ada loh ancaman kayak gini. Di saat kita connect ke public Wi-Fi, itu ada penyerang yang bisa melihat data kita. Itu ada ancamannya, ada banyak sebenarnya beberapa ancaman, tapi ini akan saya buat menjadi 2 ancaman aja di network attack ini. Yang pertama itu ada man in the middle attack. Nah, man in the middle attack ini itu sebuah ancaman di mana penyerang itu akan bertindak seolah-olah dia adalah sebuah router untuk mobile device yang tertarget. Jadi gini, tadi kan untuk step yang seharusnya mobile device ke access point, kemudian access point ke router ke ISP modem dan internet. Nah, sebenarnya di sini, di saat kita terkoneksi ke access point, attacker juga terkoneksi ke access point. Si attacker ini, dia akan bertindak seolah-olah bilang ke access point, saya adalah routernya. Jadi kamu mau ngirim ke manapun dari mobile device ini, kirim dulu ke saya. Setelah itu baru attacker ngirim ke router selanjutnya. Jadi semua data yang kita kirim dari access point itu dilihat dulu nih sama attacker. Ya, misalnya kita ngetik ABCD, ya attacker ngeliat juga ABCD. Ibaratnya kita dalam satu ruangan, kita ngobrol jauh-jauhan, nggak ada sekat. Ya siapapun yang di tengah-tengah kita kan bisa dengar. Seperti itu kurang lebih. Meskipun si attacker biasanya itu nggak merubah data. Jadi dia cuma melihat, tapi ya kalau misalnya kita input password, makanya disarankan jika kita ingin membuka mobile banking,
itu kita tidak boleh membuka menggunakan public wifi karena dikhawatirkan seperti ini. Meskipun ada security tertentu ya di aplikasinya, tapi disarankan jangan membuka mobile banking kita dengan menggunakan public wifi. Karena kita nggak tahu nih apakah ada hacker yang akan mengintercept jaringan kita atau tidak. Jika nggak ada ya udah nggak masalah. Makanya biasanya untuk membuka misalnya banking tersebut biasakan menggunakan mobile data yang menggunakan wifi public. Kalau wifi private seperti di kantor ataupun di rumah itu nggak masalah. Karena kan kita tahu siapa aja yang menggunakan wifi kita. Oke, kemudian yang kedua, Evil Twin. Nah, Evil Twin ini dia serangan yang dilakukan tidak seperti MITM. Jadi kan kalau MITM tadi intercept, tapi kalau Evil Twin ini dia bertindak seolah-olah dia adalah SSID-nya. Jadi pertama gini, misalnya saya ke coffee shop. Nah, di coffee shop itu dia memberikan sebuah wifi gratis bernama Restopi. Nah, ini kan Restopi ini ada passwordnya. Saya sebagai penyerang itu membuat fake access point lagi, mirip namanya Restopi, tapi nggak ada password. Umumnya user ataupun pengguna mobile device itu cenderung terkoneksi dengan wifi yang tidak di password karena lebih simpel kan. Oh ini ada Restopi, nggak ada passwordnya. Nah, di saat kita terkoneksi yang fake wifi ini, semua traffic kita akan masuk ke attacker. Literally semuanya akan masuk ke attacker. Jadi mirip seperti MITM, tapi cara kerjanya berbeda. Kalau MITM kan tadi attacker terkoneksi di dalam satu SSID yang sama. Tapi kalau ini attacker itu dia memberikan sebuah SSID sendiri yang mirip dengan SSID aslinya. Nah ini biasanya terjadi itu ada di coffee shop, terus ada di bandara atau di restoran-restoran tertentu. Yang biasanya ramai lah pengunjungnya di mall dan sebagainya. Kemudian misal kita juga bisa merasa aman dengan jaringan kita karena kita menggunakan mobile data. Tapi apa kita yakin device kita aman dari ancaman lainnya? Yang kita tahu tadi masih ada beberapa ancaman lagi. Tadi ada phishing, kemudian network attack, dan ada malware. Asumsikan, kita analogikan di sini, kita punya rumah, kemudian di dalam rumah itu ada sebuah kotak, banyak kotaknya, dan juga ada pintunya. Pasti di rumah itu ada pintunya. Rumah itu kita asumsikan sebagai handphone kita, kemudian kontainer itu kita asumsikan sebagai aplikasi yang ada di dalam handphone kita, Dora itu sebagai, atau pintunya itu sebagai jaringan yang kita gunakan atau internet, dan robber itu threats. Ini maling nih. Jadi ini ancaman. Kita kalau mau terkoneksi ke dalam internet, tentu saja kita perlu membuka pintu kita. Ya kan? Kalau kita mau terkoneksi, pasti kita harus membuka pintu kita. Tapi bagaimana apabila yang masuk ke dalam device kita atau rumah kita itu adalah maling? Yang mana orang tersebut tidak seharusnya berada di dalam device kita. Ya, ancaman itu. Nah, seperti ini. Karena kita sedang di luar, kita tidak tahu nih. Kita tidak punya visibilitas terhadap rumah kita. Kita nggak pernah ada CCTV, nggak ada kamera, nggak ada sensor. Pokoknya nggak ada apapun lah. Kita nggak punya knowledge apapun terhadap rumah kita. Nah, si threat ini ancaman, maling ini, dia saat sudah masuk, dia pasti bisa membuka kotak-kotak yang kita miliki. Entah itu dia membuka mobile banking kita, ataupun membuka sosial media kita, buka aplikasi WhatsApp kita, dan lain sebagainya. Kita lagi di luar, kita tidak tahu apa-apa, ya kita tidak tahu apakah di dalam kotak itu akan dimodifikasi, dirubah-rubah, dihancurkan, atau hanya diambil atau hanya dilihat, itu kita tidak tahu. Karena kita benar-benar tidak tahu apapun di luar sini. Oke. Nah, kita harus aware terhadap threat-nya ini. Nah, threat ini disebut sebagai malware. Ya. Jadi malware itu saat ini nggak cuma di desktop, jadi bisa juga ada di mobile device. Mobile device saat ini sudah banyak malware terbaru di sana. Contoh malware di mobile device yang populer beberapa tahun lalu, bahkan saat ini juga masih populer, itu ada. Ini saya ambil ada 3, sebenarnya ada banyak ada. Ini yang saya ambil 3. Yang pertama itu Darat Merah, yang kedua Joker, yang ketiga Pegasus.
kurang lebih secara konsep hampir sama. Pastinya malware itu akan merugikan kita. Dan malware saat ini biasanya itu bekerja untuk mendapatkan uang. Misalnya si penyerang dia membuat sebuah malware dan juga malware tersebut akan diinstal di device orang lain dengan tujuan si penyerang akan mendapatkan uang. Nah, pertama Joker. Jadi Joker ini contohnya di saat aplikasi atau device kita terkena malware Joker, misalnya kita menginstal aplikasi yang ada malware Joker nih, secara tidak sengaja di malware Joker itu dia akan memberikan sebuah subscription di mana kita harus membayarkan sebuah nominal tertentu per bulannya dan kita tidak menyadarinya. Seperti ini. Dan yang paling berbahaya malware saat ini untuk mobile device sebenarnya adalah Pegasus. Kenapa berbahaya? Jadi pada tahun 2020 sampai 2021 itu banyak kasus yang mana ada malware Pegasus yang tren ya. Pegasus itu dari Israel. Nah, Pegasus dibuat oleh NSO Group dan Pegasus ini lebih ke arah spyware yang menargetkan biasanya itu petinggi-petinggi negara atau petinggi-petinggi lainnya lah, seperti petinggi perusahaan, petinggi pemerintahan dan sebagainya. Jadi Pegasus ini sebenarnya spyware aja, spyware yang nggak merusak sama sekali, yang nggak ngambil data akun banking kita atau lain sebagainya. Tapi dia karena menargetkan orang tinggi, dia bisa melakukan semua tindakan yang ada di mobile device kita, seperti merekam pembicaraan kita, merekam video, mengambil foto, mengambil data file, dan lain sebagainya. Jadi ini nggak merusak, tapi sama aja sih untuk mencari keuntungan pribadi. Seperti itu. Nah, dan belakangan di mobile device ini yang terkena malware tidak hanya Android saja, tapi dari sisi iOS juga bisa terkena malware. Dan lebih bahayanya lagi adalah malware tersebut tidak membutuhkan action apapun dari kita. Contoh, misalnya kalau tadi phishing, kita dikirimkan link, dikirimkan link, jika kita tidak mengklik linknya, maka malware tidak diinstal. Nah, kalau zero click attacks ini, once itu chat sudah dikirimkan ke kita, malware langsung terinstall. Meskipun kita tidak membuka chatnya, ataupun kita tidak mengklik chatnya. Ini sangat berbahaya sekali. Disebut sebagai zero click attack, di mana zero click attack ini biasanya menyerang terhadap aplikasi email ataupun aplikasi pesan. Beberapa tahun belakangan itu ada vulnerability yang ditemukan di iOS, yang mana dari temuan tersebut Pegasus berhasil memanfaatkan temuan tersebut dengan memanfaatkan adanya celah di iMessage. Malware Pegasus ini akan dikirimkan melalui iMessage, terus orang yang menerima dia akan melakukan instalasi malware Pegasus secara otomatis meskipun dia tidak melakukan aksi apapun terhadap device-nya. Makanya petinggi-petinggi pun bisa kena karena mereka melakukan cara zero click attack ini. Ya agak mengerikan ya. Maksudnya saya sebagai penyerang mengetahui nomor target saya cukup mengirimkan pesan biasa mungkin pack atau apa gitu kan. Nanti malware udah install dan saya bisa mengakses device tersebut secara langsung, secara seutuhnya. Seperti device tersebut itu ada di tangan saya. Itu sangat mengerikan. Dan ini juga sudah banyak di Indonesia sebenarnya. Ini beberapa headline saya kutip dari berita lokal. Nah, mengerikan supaya Pegasus, HP bisa diretas hanya lewat panggilan WA. Dan tadi melalui iMessage, ini lewat panggilan WA. Misal kita di miss call sama orang nggak kenal, nggak angkat. Ya mungkin kita menganggapnya itu hal biasa lah. Maksudnya ya mungkin miss call atau apa, kita nggak kenal kan nomornya juga. Ya udah, lewat aja gitu. Tapi sebenarnya dia nyisipin malware misalnya. Itu cukup bahaya ya. Jadi kita anggap remeh, ternyata aktivitas kita dimata-matai oleh orang lain di saat kita menggunakan mobile device kita. Nah, terus ini yang baru, ngerinya spare Pegasus, software mata-matai Israel masuk RI. Sebenarnya ini udah lama masuknya, tapi ini heboh lagi karena beberapa waktu lalu ada orang dari Israel itu membawa device yang berisi Pegasus masuk ke dalam Indonesia.
Kemudian selain dari Pegasus, yang saya jelaskan tadi itu ada virus Joker, kemudian Milad, dan juga Joker lagi. Jadi ini paling mengerikan ada Pegasus, makanya saya sini lebih ke highlight Pegasus sih. Pegasus itu nggak cuma di Indonesia, jadi seluruh dunia pun banyak yang terkena Pegasus. Ini ada, bisa Anda lihat di sini targetnya. Ini ada sumbernya juga jika Bapak Ibu sekalian mau membaca artikelnya. Dan ini benar-benar mengerikan sih. Yang mengerikannya lagi kan kita kalau misalnya terinstall malware tersebut kita nggak tahu nih apakah di device kita ada malware atau enggak. Kemudian apa sih solusi dari malware tersebut? Katakan kita secara tidak sadar menginstal malware. Malware itu biasanya dia tidak akan ada di home. Maksudnya tidak akan ada di saat kita buka handphone, kemudian kita mau buka aplikasi itu nggak ada malware. Dia ada di background, di latar belakang mobile device kita, aplikasi yang berjalan di latar belakang. Sebagai pengguna awam, tentu kita tidak mengetahui tersebut ya. Apalagi kita nggak tahu nih, apakah aplikasi tersebut benar-benar aplikasi yang dibutuhkan oleh mobile device atau tidak. Solusinya adalah, jika di desktop, kita mengenal sebuah solusi yang namanya antivirus ataupun anti malware. Tapi bagaimana di dalam mobile device? Di mobile device juga kita punya, itu namanya mobile threat defense. Jadi lebih spesifik untuk mobile. Kenapa disebut mobile threat defense? Tadi ancamannya tidak hanya virus saja atau malware. Ancamannya itu ya banyak, makanya disebut threat defense, bukan mobile anti virus atau anti malware. Karena tadi ada dari network, ada dari phishing, ada dari malware, dan ada dari device itu sendiri. Mobile threat defense itu akan memberikan kita keamanan menggunakan mobile device kita atau perangkat seluler kita. Dan kita juga butuh sebuah solusi di mana kita bisa mengetahui aktivitas dari software yang terinstall di device kita. Apakah software tersebut berbahaya atau tidak. Oke, makanya di sini kami memiliki sebuah solusi yang disebut sebagai Jimprium Mobile Threat Defense. Kenapa Jimprium? Nah, Jimprium itu sebenarnya dari sisi mobile perusahaannya, Jimprium itu berfokus kepada mobile security. Jadi di Jimprium itu punya semua solusi berkaitan dengan mobile security. Ada untuk aplikasi, ada untuk mobile device, ada untuk serangan mobile device-nya. Pada tahun 2022 ini Jimprium mendeteksi sekitar 17.000 ransomware. Unik ya, unique sample, bukan ransomware, unique sample ransomware. Yang mana Jimprium berhasil memproteksi organisasinya yang menggunakan Jimprium itu sebanyak 90.000 serangan. Banyak nih, sangat banyak sekali. Ini secara detail serangan list yang sudah dideteksi oleh Jimprium. Dan juga di Jimprium ini, mobile threat defense ini berbeda dengan mobile threat defense lain. Misalnya Bapak atau Ibu tahu aplikasi bawaan kita kan ada aplikasi bawaan itu biasanya security cleaner atau apa di device Android kita, atau di iOS mungkin ada juga, atau third party seperti memory booster dan sebagainya. Nah itu mereka bisa sometimes bisa mendeteksi malware, tapi mereka itu rely kepada yang namanya signature base. Jadi signature base itu di saat ada aplikasi malware terbaru, misalnya kita download aplikasinya hari ini, kita tidak update aplikasinya selama 1 bulan, kemudian malware terbaru keluar di bulan berikutnya, itu aplikasi kita tidak bisa mendeteksi malware-nya. Nah makanya di Jimprium ini sangat powerful sekali di dalam mobile threat defense-nya, karena Jimprium memiliki AI yang berjalan di dalam mobile threat defense-nya, yang mana AI tersebut diberikan pembelajaran menggunakan machine learning. Dan juga Jimprium ini bisa bekerja secara offline, jadi nggak perlu update sebenarnya. Jadi udah bisa memproteksi device kita. Misalnya kita install aplikasi Jimprium saat ini, sebulan kemudian kita nggak update, kemudian ada malware baru, itu masih bisa mendeteksi. Karena deteksinya bukan berdasarkan nilai signature base-nya. Deteksi didasarkan kepada behavior dari malware-nya, dan sebagainya. Kemudian Jimprium juga memiliki sebuah real-time dashboard. Nah, ini untuk enterprise itu sangat memudahkan kita, di mana di Jimprium ini memiliki sebuah
threat reportnya sendiri, dan secara policy kita bisa mengaturnya. Polisinya pun bisa diupdate secara dynamic. User tidak perlu mengupdate aplikasi, dia cukup terkoneksi ke internet di saat ada perubahan polisi, jadi polisinya terus. Nah, ini secara ekosistem yang tadi saya bilang, Zimbram itu fokus kepada mobile security, mobile protection. Jadi secara perlindungan atau proteksi, Zimbram udah ahlinya lah di bagian mobile device ini. Zimbram itu sebenarnya digunakan oleh Google untuk melakukan scanning aplikasi yang mau masuk ke dalam Google Play. Zimbram juga menggunakannya. Di Zimbram ini ada banyak solusinya sebenarnya. Untuk perlindungan mobile device itu disebut sebagai mobile threat defense (GMTD). Kemudian untuk mobile application itu ada G-Scan, G-Shield, G-Box, dan G-Defend. Nah, kita akan fokus ke bagian mobile endpoint protection karena yang saya bahas sekarang kan lebih ke mobile threat defense-nya. Jadi perlindungan terhadap mobile device kita, bukan aplikasinya. Oke. Nah, Zimbram itu sangat powerful. Kenapa bisa powerful? Karena Zimbram itu memiliki dua buah engine yang tertanam di dalam aplikasinya. Yang pertama itu ada G9 engine, yang kedua ada G3A engine. G9 engine itu merupakan sebuah engine yang menggunakan machine learning, yang mana engine ini tertanam di mobile device itu sendiri, yang tidak mengharuskan kita untuk mengupdate aplikasi kita secara berkala untuk memberikan perlindungan yang lebih lanjut terhadap mobile device kita. Jadi ini nih otaknya nih, otak dari perlindungan kita ini, G9 engine. Ini itu AI yang disisipi langsung ke dalam mobile device. Kemudian G3A, nah di Zimbram itu bisa melakukan analisis terhadap mobile application. Analisisnya itu berupa, misalnya kita tahu nih, ada sebuah aplikasi yang mana aplikasi tersebut dia punya permission. Di saat kita mau menginstal aplikasi, dia punya permission. Apakah dia boleh menggunakan boleh menggunakan kamera, boleh menggunakan lokasi, atau mengakses file kita. Nah, G3A ini digunakan untuk menganalisis privacy policy yang ada di aplikasi tersebut. Apakah dia memiliki risk atau risiko yang tinggi di saat kita gunakan atau tidak, secara security maupun privacy. Zimbram G-Defend ini, Zimbram MTD ini menggunakan G9 Engine sebagai mesin deteksinya, yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Sifat dari G9 Engine ini itu dia bersifat real time. Engine-nya itu tertanam di device-nya, bukan di cloud. Jadi meskipun kita offline, mobile device kita offline, G9 Engine ini akan mampu melindungi device kita dari serangan. Tadi ini Zimbram MTD, dia proteksi menggunakan G9 Engine. Kemudian secara perlindungan, Zimbram itu menggunakan policy. 5 policy ini bisa kita tweak atau kita atur berdasarkan kebutuhan kita nih. Jadi kalau kita mau yang strict, mau yang lebih longgar, itu bisa juga kita buat. Kemudian Zimbram bisa melakukan deteksi aplikasi yang mencurigakan, baik secara offline maupun online. Dan Zimbram memiliki proteksi terhadap public Wi-Fi tag. Seperti tadi saya jelaskan sebelumnya, ada tag Wi-Fi atau local access point. Itu bisa melakukan pengecekan terhadap local access point tersebut di Zimbram. Ini contoh di saat kita menggunakan Zimbram. Tadi kan kalau kita tidak menggunakan Zimbram, rumah atau pintunya ini terbuka, nggak ada apa-apa. Di saat kita menggunakan Zimbram MTD, ini akan muncul gate atau gerbang lain, di mana gerbangnya ada sensornya. Jadi sebelum threat masuk ke dalam rumah kita, dia harus masuk dulu melalui Zimbram ini, gate gerbangnya. Jika threat ini tidak sesuai dengan polisi kita, maka CCTV ini akan mengeluarkan alert kepada kita dan memberikan alert. Setelah itu, kita sebagai pemilik, kita menentukan nih mau ngapain nih threat-nya nih. Mau dilaporin kah, mau intinya seperti itulah. Oke. Nah, ini benefit jika kita menggunakan GMTD, karena ada tekniknya. Ini ada 6 secara singkatnya. Jadi secara singkatnya itu, Zimbram itu sangat fleksibel secara deployment, bisa melindungi device kita terhadap serangan zero day attack. Kemudian perlindungannya secara real time, bisa dilakukan secara offline. Secara privacy pun kita bisa menggunakan Zimbram ini dengan melakukan masking terhadap data yang tidak kita ingin. Maksudnya
Misalnya kita aware terhadap data pribadi kita. Saya nggak mau nih lokasi saya terdeteksi oleh orang atau admin yang memegang Gmail ini. Maka kita bisa membuat sebuah policy untuk location privacy. Jadi kita tidak bisa di tracking di lokasi ya, meskipun kita udah install aplikasi Gmail nanti di ini. Ini tampilan dari Gmail nanti di application. Tampilannya cukup sederhana. Di saat kita install, kita enroll, kemudian tampilan seperti ini. Ini akan secara otomatis dia akan mendeteksi risk-nya. Jadi risk-nya ini tergantung dengan policy yang diberikan oleh administrator. Apakah risk tersebut adalah risk yang kritikal, risk yang dianggap normal, atau risk yang bisa dibilang di atas normal, jadi priority, dan lain sebagainya. Nah, 6 risk ini yang ditentukan oleh admin itu. Kemudian di Gmail ini kita punya web protection. Selain kita bisa melindungi device kita dari malware, kita bisa melindungi diri kita dari serangan phishing. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jika ada link yang dikirim oleh ke kita, kita bisa cek web protection-nya itu di sini. Sebelum linknya di ini, ya sebelum linknya kita bisa cek di sini. Sebelum linknya kita klik, kita bisa cek dulu apakah legitimate atau tidak. Accepti dan selanjutnya. Ini ada sedikit video demo untuk Gmail MTD. Oke. Nah, video demo ini yang pertama, ini adalah malware installation di saat kita tidak menggunakan Gmail MTD. Nah, ini rare case. Ini bisa kita lihat device menginstal Google Play Service nih di sini. Jadi dia itu sebenarnya sebuah malware. Nah, ini penyerangnya bisa kita lihat sebelah kiri. Kemudian aplikasi akan meminta perizinan. Semuanya di accept, biasanya user awam seperti itu. Bisa kita lihat di sini, di open. Ini penyerang bisa melihat apapun di sini. Bisa kita lihat. Kamera bisa dibuka. Kita bisa foto di saat device-nya sedang digunakan. Bisa kita lihat di kanan. Di device tidak ada pemberitahuan apapun. Tidak ada pemberitahuan bahwa. Nah, kita bisa akses filenya. Akses mic bahkan. Bahkan kita bisa akses lokasi juga sebenarnya. Ini kita bisa ambil data. Saya ini mengerikan sebenarnya kan. Kalau misalnya kita ada malware yang di device kita tanpa sadar. Dan biasanya malware itu ada di aplikasi-aplikasi yang tidak bisa dipercaya. Misalnya ada pinjol kita yang kita tahu nih, misalnya pinjol, aplikasi pinjol itu kan bisa tahu nomor kontak kita, isi SMS kita, bahkan mungkin file kita juga ada didapatkan oleh pinjol. Karena kita memberikan akses file kita, akses lokasi, akses kontak, kamera dan sebagainya itu ke aplikasi tersebut. Sebenarnya aplikasi-aplikasi yang non legitimate itu dia disisipi malware seperti ini. Jadi makanya tidak heran ya pinjol itu tahu kontak kita dan bisa menghubungi rekan-rekan kita atau orang-orang yang ada di kontak kita. Karena seperti ini. Ini aktif di saat device-nya sedang digunakan. Oke, kemudian ini untuk enrollment mobile GMTD-nya, ini cukup sederhana. Enrollment-nya di ada dua, bisa pakai QR code ataupun bisa pakai activation link. Kemudian diaktifasi. Setelah diaktifasi, itu nanti akan muncul perizinan. Dari Gmail pun minta perizinan karena dia akan membantu kita untuk pengecekan terhadap mobile device kita. Kita bisa lakukan semuanya sebenarnya. Nah, kemudian di sini ada detail dari tag-nya bisa kita lihat. Kemudian untuk detail atau remediation-nya, ini bisa kita lihat. Ini untuk aplikasi. Misalnya tadi di device ini ternyata ada malware. Ya, kita lihat sini, critical severity-nya. Yang tadi itu malware. Ini malware masih berjalan. Bisa kita lihat di sini masih berjalan. Ini saya uninstall. Ini ada detail terhadap malware. Ini ada malware. Ini disconnect langsung. Ya, karena sudah bersih. Ini yang terjadi jika kita menginstal malware di saat kita sudah melakukan instalasi Gmail di device kita. Malware yang tadinya bisa diinstal, ini kan nggak ada nih malware. Kita coba install. Ini nggak bisa. Karena diprotek oleh Gmail.
Oke, ini untuk step enrollment-nya. Dan sebenarnya dari data, kita memberikan free aktivasi untuk Bapak Ibu sekalian mencoba secara langsung Jimprim Mobile Trade Defense. Jadi Bapak Ibu yang sudah join webinar ini bisa mencoba sendiri nih produk dari Jimprim. Dan selain untuk mencoba secara mandiri, ini maksudnya bisa membantu meningkatkan keamanan mobile device Bapak Ibu sekalian. Siapa tahu tanpa sadar kita sebenarnya ada virus atau ada malware di handphone kita. Ini bisa dicoba install di device-nya masing-masing. Ini cara install yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Kita cukup dengan cara mencari Jimprim MTD di Google Play Store ataupun di App Store. Setelah itu nanti masukkan device activation link ataupun QR code-nya. Silakan. Ini mungkin yang mau di screenshot dulu sebelum saya lanjut. Atau nanti dikirimkan ya ke email untuk activation link-nya. Ya, jadi ini bisa dilakukan secara mandiri. Kesimpulan dari materi saya saat ini adalah mobile device dan aplikasinya itu menjadi sebuah bagian penting dari kehidupan kita ya. Dimana selain itu kita dihadapi dengan banyaknya celah keamanan ataupun ancaman yang ada di mobile device. Nah, oleh karenanya Jimprim itu memberikan sebuah solusi di mana proteksi dari Jimprim ini menggunakan sebuah AI yaitu GNN Engine untuk dapat memproteksi mobile device kita. GMTD ini bisa melakukan analisis secara real time dan juga deteksi secara komprehensif. Oke. Dan ini cukup sekian dari saya. Apabila tadi Bapak Ibu sekalian ingin meminta activation link ataupun QR code-nya, dimohon untuk mengisi form survei terlebih dahulu. Nanti akan dikirimkan via email untuk activation link sama QR code-nya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kita mulai pertanyaan yang pertama yang diwakili oleh dengan Bapak Denny Rizky dengan pertanyaan, izin tanya Mas, sesuai penjelasan Mas terkait mobile trade device, tentunya untuk langkah proteksinya menempuh berbagai tantangan. Apakah salah satu tantangan terbesar adakah user awareness? Karena terkadang saat proteksi software maupun hardware sudah dijelaskan masih saja kebobolan. Bagaimana cara mengatasi case tersebut? Nah, di samping itu juga ada pertanyaan juga dari Bapak Denny untuk Siti. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa dibantu jawab oleh dari Pak Fajar. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Denny Rizky. Pertanyaan cukup bagus ya Pak. Karena yang tadi di materi saya juga tadi sudah saya jelaskan, secanggih apapun teknologinya, jika serangan tersebut adalah mengarah kepada personalnya, maka teknologi tersebut tidak akan berguna. Meskipun kita sudah melakukan hardening terhadap software ataupun hardware-nya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Ya, memang benar, kita harus membuat user awareness di sana. Kita harus membuat user awareness. Kita harus memberikan memberikan insight ke user bahwa pentingnya menjaga keamanan kita. Maksudnya dalam konteks keamanan digital. Biasanya user awam itu dia akan membuat sebuah password lah. Kita berbicara secara konteks password. Phishing itu kan biasanya menyerang kredensial. User yang awam itu biasanya menggunakan satu password untuk semua akun. Kita harus memberikan sebuah awareness ke user tersebut bahwa kita harus membedakan password satu dengan yang lainnya. Biasanya password itu minimal kita harus memiliki 3 password. Kenapa 3 password? Saya pribadi. Jadi kita harus menggunakan password email master kita, misalnya Gmail, kemudian password aplikasi kita atau sosial media, yang kedua. Yang ketiga, password m-banking kita. Jadi bukan salah satu password kita atau salah satu akun password kita, pokoknya terekspos itu mereka tidak bisa menggunakan password tersebut di environment kita yang lainnya, seperti itu. Nah,
itu sebenarnya tantangan terberat di tim IT juga seperti itu sih. Kita harus membawa awareness user, concern terhadap security ataupun keamanan terhadap mobile device-nya atau keseharian mereka secara digital. Seperti itu. Jadi nggak harus dalam konteks mobile device. Itu sih. Karena tingkatan tertinggi di dalam sebuah penyerang itu istilahnya ada namanya social engineering. Orang yang sudah menguasai social engineering, dia pasti akan bisa melakukan apapun di dunia digital. Karena konteksnya social engineering itu bisa dibilang sebagai ya penipuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Seperti itu. Oke, kita tahu kan misalnya ada orang berpura-pura menjadi dokter atau orang yang berpura-pura menjadi pilot dan lain sebagainya. Itu kan tidak relate dengan teknologi ya. Karena itu lebih ke arah penipuan secara personal. Itu nggak ada hubungannya dengan teknologi. Paling teknologi membantu kita untuk melakukan pengecekan identitas dia. Apakah dia itu benar seorang pilot, atau seorang dokter, dan lain sebagainya. Tapi hal itu tidak bisa kita lakukan di saat kita sudah merasa percaya bahwa orang tersebut adalah orang yang benar ya. Maksudnya kita tahu dokter itu banyak hebat lah di bidang kesehatan. Di saat orang tersebut menyamar menjadi dokter dan dia bisa menjelaskan sesuatu tentang kesehatan secara pasti, ya kita bisa menganggap orang tersebut dokter. Kita nggak mungkin melakukan pengecekan terhadap background-nya. Itu teks time juga. Seperti itu sih kurang lebih konteksnya. Terima kasih pertanyaannya Mas dari Indonesia. Oke, terima kasih Pak Fajar atas penjelasannya. Harapannya dari penjelasan dari Mas Fajar bisa menjawab pertanyaan dari Pak Denny. Oke, mungkin kita next untuk question berikutnya. Untuk ZMTD sendiri, apakah bisa diinstal dan digunakan di mobile device yang sudah di root atau di jailbreak? Mungkin Mas Fajar bisa bantu jawab. Oke, untuk ZMTD sendiri itu sebenarnya bisa dijalankan di device manapun, baik itu sudah di root maupun di jailbreak, dan itu balik lagi terhadap polisi yang kita buat. Jadi di ZMTD itu kita akan punya konsol kita sendiri, di mana konsol ini itu akan melakukan sebuah push policy terhadap ZMTD policy. Nah, kita menentukan nih compliance kita, apakah device yang sudah di root itu boleh menggunakan ZMTD atau tidak. Nah, itu baik lagi terhadap kebijakan perusahaan masing-masing. Pak Denny. Oke. Oke, terima kasih Mas Fajar. Kita bisa lanjut ke question berikutnya. Berhubung dengan semakin banyak pertanyaan yang masuk, kita mungkin akan batasi pertanyaan. Mungkin nanti sisanya akan kita bantu jawab melalui email. Mungkin kita akan bantu untuk ada pertanyaan dari Bapak Budi terkait menggunakan Zimperium ini, apakah dijamin 100% aman dari file APK, berbahaya seperti undangan nikah, APK file, PDF, dan sebagainya? Mungkin bisa dibantu jawab. Oke. Terima kasih. Untuk pertanyaan ini cukup menarik ya, karena emang yang tadi saya jelaskan itu berkaitan dengan malware. Bagi yang malware berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari saat ini. Banyak orang yang berpura-pura sebagai kurir atau dan sebagainya. Jika dibilang melindungi 100% aman dari KPK, tidak ada solusi yang 100% aman. Bisa dibilang 99% aman. Sometimes mungkin ada false negatif, tapi kebanyakan yang saat ini, karena kan kami juga menggunakan ini untuk internal kami, itu mendeteksi file tersebut itu sebagai malware. Jadi bisa dibilang jika kita mau menggunakan ZMTD ini, mungkin memang kita tidak melakukan proteksi 100% terhadap mobile device kita. Karena salah tetap ada, yang tadi saya bilang, setelah itu banyak, nggak cuma yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Tapi untuk malware, itu banyak yang true positif. Jadi misalnya, apabila kita coba install aplikasi APK dari WhatsApp, yang mana aplikasi tersebut sebenarnya aplikasi berbahaya, itu Zimperium bisa mendeteksinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan mungkin sedikit tambahan mengenai trial Zimperium ini. Jadi trial Zimperiumnya ini itu ada untuk 1 bulan. Tapi untuk pengaktifasinya itu berlaku hanya untuk 1 minggu. Jadi once sudah diaktifasi saat ini, misalnya hari ini atau besok, itu proteksinya bisa berlaku selama 1 bulan di device Bapak atau Ibu. Kemudian apabila Bapak atau Ibu belum mengaktifasi
selama 7 hari ke depan, linknya tidak akan berlaku lagi. Seperti itu. Jadi harus cepat sebenarnya untuk aktivasi GIMP-nya. Oke. Oke, terima kasih Mas Fajar atas penjelasannya. Mungkin untuk pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian yang belum sempat kami jawab, kita akan bantu jawab melalui email. Mungkin dari Pak Arif selaku country head kami, ada yang mau ditambahkan sebelum kita akan mengakhiri sesi ini? Saya cuma mau ucapkan terima kasih. Semoga event kali ini yang dibawakan lumayan detail ya tadi oleh Pak Fajar, bermanfaat buat kita semua dan kita semakin aware akan pentingnya menjaga keamanan terutama perangkat telepon seluler kita dan termasuk aplikasi yang berada di dalamnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore. Oke, terima kasih Pak Arif dan terima kasih juga Pak Fajar dan juga Bapak dan Ibu sekalian atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan. Mungkin yang belum mengisi feedback form, kami masih menunggu sekitar 1 menit. Nantinya kami akan mengirimkan link kepada Bapak dan Ibu sekalian. Untuk linknya sendiri telah kami kirimkan melalui pada kolom Q&A yang mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa mengklik langsung untuk feedback formnya. Kami akan bantu kirimkan link free mobile protection-nya itu setelah sesi acara ini. Mohon kesediaannya kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat mengisi feedback formnya. Terima kasih.